Jadi kesimpulan saya dalam kondisi seperti ini, Prof, saya melihat ada pengkhianat-pengkhianat negara di negeri ini. Saya ulangi, ada pengkhianat-pengkhianat negara di negeri ini sehingga bisa seperti ini. Dan ini harus ditumpas habis. Pak Gatot hadir di sini. Pak Gatot silakan kalau mau memberikan semacam, saya nggak tahu apa sebutannya, mau closing statement, mau apa, atau silakan Pak Gatot. Pokoknya bagian dari apa ini? Bagian dari masyarakat juga yang ingin menyampaikan aspirasinya. Silakan Pak Gatot. Saya menyimak ini satu hal yang sangat menyedihkan tentunya, Prof. Apa yang Prof sampaikan, bahwa kita sama-sama di sini tidak pro kepada dan kontra kepada kandidat. Itu saya tegaskan, saya tidak pro dan kontra kepada salah satu kandidat manapun juga. Tetapi kita akan melihat gambaran Indonesia saat ini yang sama-sama kita sama dengarkan. Bangsa ini dari yang ada disimpulkan bahwa kita ini lunak terhadap birokrasi, kepada politik dan sebagainya. Lunak dalam arti kata kasarnya lemah deh. Birokrasinya lemah, politiknya lemah, aparaturnya juga lemah. Dalam kondisi seperti ini, maka apa yang disampaikan terjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Sampai 10% itu menguasai 90% ya. Hampir 70% ya, 10% menguasai 10% menguasai 70%. Kemudian yang 50% penduduk Indonesia ini hanya menguasai 5% aset. Gitu. Nah, kondisi seperti ini tentunya jangan berpikir tentang Gen Z dan milenial. Ya kan? Pertanyaannya adalah kira-kira apa yang diwariskan pada kami-kami yang sekarang ini terhadap Anda, generasi milenial, Gen Z, apa yang diwariskan? Apakah yang diwariskan polusi karena sumber daya alam dikeruk habis, tinggal lubang-lubang saja? Ya. Mungkin perlu diajarin peternak ikan gitu ya, kalau gitu ya, memanfaatkan ini. Kemudian tentunya juga ditinggali hutang. Ya. Tapi ada yang sangat menjadi perhatian kita semuanya. Sebenarnya semua ini terjadi karena fakta bahwa Presiden tidak mencegah Gibran tadi, tidak mencegah. Artinya ia mengingat Gibran mencalonkan ya Presiden. Gitu. Nah, inilah sebenarnya penyebab dari semua yang ada menjadi keberpihakan. Semua sudah tersandera, partai sudah tersandera. Maka kalau kita bicara masalah, maaf Prof, mau bicara di DPR, saya pesimis itu. Gitu. Semuanya sudah tersandera, tetapi tersandera dalam arti yang enak, kan gitu. Contohnya kita ke rumah, gue harus pulang, ya ada makan enak nih, akan tersandera. Akhirnya kita tunda tidak jadi pulang. Tersandaranya seperti itu kabarnya. Sehingga di tengah-tengah masyarakat saat ini terjadi kebobrokan politik. Nah, kebobrokan politik ini yang sangat mengerikan, sehingga seolah-olah kondisi ekonomi kita ini yang katanya laporannya baik-baik saja, tapi buktinya tadi banyak penurunan kelas, ya, dari kelas atas turun ke middle turun lagi ke bawah lagi, kemudian yang miskin bertambah banyak lagi. Dan ini dibuktikan dengan kondisi nyata. Sudah frustasi di tengah kondisi ekonomi, kemiskinan bertambah, maka buktinya coba bandingkan. Kang Ubed tadi mengatakan tahun 2021, itu jumlah yang bunuh diri di Indonesia ada 600 orang. Tahun 2022 meningkat menjadi 900 orang.
hanya selisih 1 orang, ya, hanya selisih 1 tahun, tapi 2023 jumlah yang bunuh diri ada 1.200. Itu yang terdata, tapi saya yakin ini adalah fenomena gunung es yang terdata hanya sedikit, tapi sebenarnya di bawah banyak. Nah, dalam kondisi seperti ini, yang disampaikan sama Prof. Mujadi tadi sangat luar biasa. Jika pemilu ini dilaksanakan dengan curang dan pasti curang, bagaimana kita bisa berharap negara ini mempunyai integritas, apalagi pemimpinnya? Karena pemimpin yang dipilih dengan cara tidak integritas akan melahirkan pemimpin yang tidak integritas. Rumusannya kan gitu, Prof. Ya? Dan ini disebabkan karena yang saya bilang, kelemahan dalam politik, kelemahan dalam demokrasi, sehingga aspek kontrolnya itu sama sekali hampir tidak ada. Dan akumulasi dari ini yang mengerikan adalah, tadi solusinya katanya harus Jokowi dimajukan. Kalau menurut saya itu berdasarkan, profesor kan nggak bisa saya lawan lah. Benar, tetapi kalau itu dimajulkan dalam nanti, maka proses kecurangan pun tetap berjalan. Saya ulangi, kan gitu. Tetapi itu harus paralel. Paralel dengan upaya-upaya yang benar-benar bisa mengantisipasi ini. Gitu. Ini yang sedang saya pikirkan. Dalam waktu dekat saya akan adakan diskusi lagi. Karena begini, Prof. Kalau tadi Gen-Z dengan milenial jumlahnya 55 dengan yang baru, kemudian dikatakan 60% dia tidak memilih. Berarti kalau 55, 60%-nya berapa? 30-an dong. 27 itu bukan 60%, 50% kalau. 55, oke. Iya, 27. Ya. Kalau pemenang pemilu nanti, taruhlah dia hanya memenangkan 55% saja, maka 45 ditambah 27 berarti 60 lebih persen. Iya. Artinya apa? Lebih banyak orang yang tidak setuju kepada pemenang, siapapun dia. Dan itu akan membuahkan keriuhan sepanjang pemimpin yang baru ini. Ini yang benar-benar harus kita antisipasi, karena generasi muda yang 20 jutaan ini, kalau bergerak, 20% ini dari jumlah penduduk kan, ini kan pemilihnya berapa sekarang ini? 205 juta. Berapa? 205 juta. Berarti kan 40 jutaan. Kayak apa itu? Kayak apa generasi muda yang masih punya semangat dengan kemarahan? Inilah sebenarnya yang harus kita cari, karena dengan kondisi yang seperti ini akan terjadi ledakan sosial yang tidak bisa diatasi dan akan bermuara kepada disintegrasi bangsa. Dikaitkan dengan tadi Dr. Ubed menyatakan bahwa penelitian dari generasi muda ITB mengatakan 85% ya. 80% apabila terjadi kecurangan akan terjadi disintegrasi bangsa. Saya pikir saya tidak sia-sia harus pulang cepat dari Solo ke sini, dapat pengetahuan dari Prof. Saiful Mujadi yang luar biasa, Prof. Paulus, Bang Badil Badun, dan kemudian juga penggali semuanya bisa keluar semuanya, Bang Hersu. Ya, tapi ini merupakan PR bagi saya, akan saya diskusikan, karena bagaimana juga negara ini harus diselamatkan, agar kita semuanya bisa mewariskan kepada Gen-Z sama milenial ini untuk ke depan. Kalau negara ini kacau balau, ya kan, Anda di sini hanya sebagai buruh. Saya bilang Anda sekali hanya sebagai buruh. Dan banyak pernyataan-pernyataan
dari anak-anak saya, anak-anak yang lainnya lagi, yang sekolah di luar negeri, dia tidak mau kembali. Ketika diajak kembali, hanya dia ngomong, kalau Bapak bisa menjamin saya berkarir secara profesional, dan dihargai profesional saya akan kembali. Kenapa? Iya, karena mereka melihat, percuma saya pulang, saya akan kalah dengan masuk jadi ketua partai hanya cukup 2 hari jadi ketua partai, punya uang, ya kan? Mau jadi wali kota, mau jadi apa, yang penting punya uang, anaknya raja, bisa. Ini yang membuat frustasi, dan seharusnya pemimpin-pemimpin kita tidak membuat situasi seperti ini, tapi situasi membuat generasi muda itu bersaing dengan profesional, dengan kemampuan yang ada, sehingga nanti yang memimpin benar-benar adalah generasi-generasi yang terpilih. Sekali lagi Prof, terima kasih, Dr. B, terima kasih, Bang Hersru. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya berjanji, saya akan berusaha untuk mencari solusi-solusinya, apapun juga, dan akan membuat para mahasiswa, generasi muda, kalau sedang melaksanakan kegiatan, ya sedang melaksanakan kegiatan, asal-asal aja diberhentikan, Anda punya hak bicara. Ya, apa tugasmu sini? Jadi kesimpulan saya, dalam kondisi seperti ini, Prof, saya melihat ada pengkhianat-pengkhianat negara di negeri ini. Saya ulangi, ada pengkhianat-pengkhianat negara di negeri ini sehingga bisa seperti ini. Dan ini harus ditumpas habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.